Danantara ini seperti Sovereign Wealth Fund, ya kan? Oke. SWF. Oke. Dibandingkanlah dengan Temasek Temasek Singapura. Holdings Ya, Singapura. oke. Hazanah Malaysia. Dianggap sama kurang setara. lebih ya. Danantara ini seperti itu. Nanti dulu. Ya. Kita boleh buka sama saya sekarang, googling aja segala macam ya. Ya. Temasek itu namanya Extant Private Company. Private company. Company itu singkatan dari Limited Liability Company. Yes. Itu apa sih di Indonesia? PT. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membincang mengenai satu yang baru dan juga viral, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang BUMN. Bukan hanya itu, karena dalamnya itu ada isu-isu mengenai Danantara sebagainya. Makhluk apa sih Danantara itu? Nah, terkait dengan itu kita kedatangan Profesor Dr. Yeti Komalasari Dewi dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Ya, makasih banyak Prof Yeti sudah berkenan hadir mampir di podcast kami. Terima kasih atas undangannya Prof Topo. Ya, kita pasti Prof Yeti sudah mengikuti juga ya dinamika perkembangan mengenai Danantara ya, mengenai. Tapi sebelum sampai ke Danantara, saya panggil Mbak Yeti aja ya. Sebelum sampai ke Danantara nih Mbak Yeti. Apa sih sebetulnya poin-poin penting dari perubahan Undang-Undang BUMN itu? Iya. Terima kasih Prof Topo. Kalau ditanya poin-poin penting apa, ada beberapa. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya share itu setidaknya ada 5 atau 6 poin. Yang pertama itu terkait dengan definisi BUMN itu sendiri. Yang kedua mengenai bentuk hukum dari BUMN sendiri. Yang kedua. Lalu yang berikutnya itu ada mengenai soal kewenangan presiden dalam konteks BUMN tentu saja. Lalu kemudian kewenangan menteri dan yang paling menteri lalu ini menteri BUMN. Menteri BUMN ya. Lalu kemudian ada isu dan ini yang kalau kita baca di media massa sangat mengemuka itu adalah soal business judgment rule. Nanti tapi kita akan bicarakan itu secara mendalam gitu ya. Lalu mengenai isu, nah ini juga penting. Isu yang menurut saya perubahan adalah ditegaskannya di dalam undang-undang ini bahwa keuntungan dan kerugian BUMN itu berbeda dengan keuntungan dan kerugian dari negara. Itu menarik tuh nanti. Menarik, ya. Lalu kemudian yang berikutnya tentu saja Danantara. Itu di antara poin-poin yang menurut saya dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama itu bisa kita elaborasi. Demikian. Sebetulnya pasal perubahannya banyak ya? Banyak. Tadi ya. Sebenarnya ada 100 sekitar sekarang 153 something gitu ya kalau tidak salah. Tetapi terkait dengan penambahan pasal itu yang saya lihat adalah kalau di Undang-Undang BUMN yang lama, misalnya di Undang-Undang yang lama itu hanya menyatakan misalnya bentuk hukum dari BUMN itu 2 kan, Perum perusahaan umum dan PT Persero. Jadi PT Persero yang tunduk kepada Undang-Undang PT. Nah, jadi tidak terlalu banyak sebenarnya pengaturan mengenai PT Persero karena secara tegas secara tegas di dalam Undang-Undang BUMN-nya dikatakan merujuk kepada Undang-Undang PT. Jadi yang diatur hanyalah yang perubahan-perubahan saja, maksudnya berbeda dari Undang-Undang PT. Nah, sekarang hampir semua bagian di dalam Undang-Undang PT itu di-adopt gitu ya untuk BUMN yang PT Persero. Jadi dimasukkan Sebelumnya hanya Perum ya. Sebelumnya hanya Perum. Perum juga ada penambahan-penambahan seperti dipersamakan seperti PT Persero. Gitu. Nah, ini yang kemudian menambah pasal. Selain tentu pasal tentang Danantara itu sendiri. Jadi 2 isu nanti kita bicara agak lebih serius nih ya, karena lebih ramai ya. Soal Danantara dan soal kekayaan dan
utang dan piutang ya. Apa? Keuntungan dan kerugian biasanya keuntungan dan kerugian dari BUMN. Nanti kita lebih lanjut. Nah, sekarang yang terkait dengan tadi tuh Mbak, kewenangan dari pemerintah atau kewenangan dari menteri tadi apa yang berubah? Ada dua hal nih ya saya mungkin supaya mungkin tepat begitu ya. Pertama itu ada pasal mengenai kewenangan presiden kan atas BUMN. Nah, itu dikatakan bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan itu memiliki kewenangan termasuk kepemilikan BUMN. Itu pertama. Nah, lalu kepemilikannya ini mencakup juga kekayaan negara. Gitu kan. Nah, kekayaan negara ini kemudian dikuasakan. Jadi kewenangan presiden terhadap BUMN ini ya kemudian dikuasakan kepada dua entitas lah ya. Satu kementerian BUMN, satu lagi badan. Nah ini ya badan yang dikuasakan tadi ya. Dikuasakan. Penggunaannya itu kata-kata dikuasakan. Artinya di sini sebelum-sebelumnya begitu memang ada di Undang-Undang BUMN, tetapi kan tidak dinyatakan secara khusus karena kita tahu bahwa presiden itu memiliki kewenangan begitu kan. Nah ini dia tegaskan lagi begitu bahwa presiden itu memberikan kuasa kepada menteri dan kepada badan. Artinya menteri dan badan itu memiliki status yang sama. Sama-sama merupakan perwakilan pemerintah. Iya kan? Nah, menteri dan badan. Nah, ini yang kemudian di dalam media massa itu ditafsirkan sebagai lembaga negara. Jadi badan ini yang ternyata BPI ini atau badan Danantara ini, Badan Pengelolaan Investasi Danantara ini adalah lembaga negara. Karena memang jadinya presiden itu sekarang dibagi dua. Dulu presiden ini hanya meletakkan kepada menteri, nanti menteri ini memberikan kan gitu ya, melakukan kewenangan regulasi gitu, kemudian koordinasi gitu, kemudian termasuk supervisi gitu dan juga pengawasan juga. Lalu terhadap BUMN. Nah, BUMN ya dilakukan oleh badan usaha gitu kan, di mana yang tadi Perum sama Persero. Nah, di dalam Persero itu nanti bisa jadi pemerintah itu adalah kalau 100% maka menteri itu RUPS karena dia PT Persero kan. Tapi kalau 51% maka pemerintah ini menteri ini adalah mewakili pemerintah sebagai pemegang saham. Gitu. Nah, ini yang konstelasi ini tapi tetap ada di undang-undang yang sekarang. Nah, sekarang selain kepada menteri diberikan juga kepada badan. BPI maksudnya, ya, BPI Danantara itu ya kan. Jadi kan dari situ pertama nih ya, dari pasal itu pertama-tama kita paham kalau kayak begitu berarti Danantara ini kita samakan seperti kementerian dong. Menteri, Nah ya sementara ketika kita baca di kewenangan kementerian gitu ya, kementerian itu mengatakan demikian gitu ya, menteri gitu ya kemudian melimpahkan, nah ini kata-katanya menteri melimpahkan sebagian dari kewenangannya kepada Danantara. Padahal posisinya kan ini presiden, menteri, badan, tapi ini menteri melimpahkan. Nah melimpahkan. Nah kalau kita, tadi kuasa presiden menguasakan pada menteri dan badan. Kan sekarang gitu menteri, kan ada menteri melimpahkan. Apa melimpahkan? Melimpahkan kewenangan pengelolaan tadi kepada Danantara. Nah jadi ini kan ada dua, pertama dari sisi hukum ya, ada dua terminologi hukum yang digunakan. Satu kuasa, satu lagi pelimpahan. Nah ini kan sebagai orang hukum kita tahu ada beda dong, satu ya. Terus yang kedua, nah kalau terjadi pelimpahan harusnya seandainya pun kita tutup mata mengatakan pelimpahan itu berarti kan pelimpahan kewenangan, berarti dia bertindak untuk dan atas nama yang melimpahkan. Kan begitu. Seperti konsepnya seperti dengan kuasa kan gitu ya. Berarti Danantara ini harusnya gitu kan bertanggung jawab kepada menteri dong. Ya, karena dia dilimpahkan tadi ya. Dan di dalam struktur memang menteri itu adalah badan pengawas. Struktur BPI, menteri adalah badan pengawas gitu kan. Nah, persoalannya adalah menteri bertanggung jawab pada presiden. BPI Danantara juga kepada presiden. Jadi, jadi pertanyaan besarnya sebenarnya BPI ini makhluk apa gitu kan? BPI Danantara itu makhluk apa? Boleh nggak kita tunda sebentar ya? Ini karena itu bagian yang paling rame ya, Prof Yeti ya. Nah, belum sampai ke sana, saya ingin mengulik dulu apa sih sebenarnya pengertian BUMN. Maksudnya itu kan pertanyaan dasar tapi mungkin ada perubahan dengan ini, dengan undang-undang ini. Di undang-undang yang sekarang memang ada perubahan dan perubahan itu fundamental menurut saya. Pertama, kalau dulu kita tahu BUMN itu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Ya, jadi seluruh atau sebagian besar modalnya, jadi itu. Ya, sekarang BUMN itu adalah badan usaha yang memiliki salah satu
dari kriteria yang pertama tetap sama seluruh atau sebagian besar dimiliki Sebagian oleh negara. besar tadi 51% berarti ya. 51%, Oke, makanya berarti itu tetap. Oke. Atau Itu yang lama itu ada satu frase yang saya harus nyatakan karena ini penting. Jadi yang lama itu mengatakan BUMN itu adalah ke badan usaha yang dimiliki seluruhnya atau sebagian besar oleh negara melalui penyertaan secara langsung kekayaan negara yang dipisahkan. Ini penting nih. Jadi frase melalui penyertaan secara langsung ya. Dari kekayaan negara yang dipisahkan. Frase ini penting ya tuh. Yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Itu kan. Yang sekarang frase itu dihapus. Ya, jadi yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan itu dihapus. Jadinya badan usaha milik negara adalah badan usaha yang memiliki salah satu dari kriteria ini. Pertama adalah sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara. Seluruhnya atau sebagian besar ya? Sebagian besar. Seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung saja. Oh, titik ya. Titik. Melalui jadi yang berasal dari kekayaan itu tidak ada. Satu. Atau yang kedua itu adalah memiliki hak istimewa. Atau yang kedua memiliki hak istimewa. Nah itu mungkin perlu kita elaborasi. Terdapat hak istimewa yang dimiliki oleh negara. Terdapat hak istimewa yang dimiliki oleh negara. Nah, jadi apa ada dua itu? nih. Nah, apa itu hak istimewa? Jadi begini Prof. Topo, kalau di dalam konteks misalnya kita bicara dulu ya Undang-Undang BUMN dan bentuknya itu Perum dan PT Persero. Nah, PT Persero itu dia kan PT yang memang ada sahamnya. Jadi negara sebagai pendiri dan pemegang saham itu kan dia mendapatkan saham. Saham itu di dalam undang-undang PT adalah benda bergerak yang memiliki ya atau yang memberikan pemegang itu hak-hak. Nah, di dalam undang-undang PT itu adalah hak-hak khusus. Berarti hak pertama adalah hak untuk misalnya memberikan suara di dalam RUPS. Nah, yang kedua itu adalah hak untuk mendapatkan dividen pada saat PT itu mengalami keuntungan. Lalu yang ketiga jadi memberikan hak-hak lain yang ditentukan di dalam undang-undang PT. Nah, hak-hak lain ini yang kita sebut dengan klasifikasi saham. Nah, klasifikasi saham di dalam undang-undang PT itu memang diatur ada saham-saham yang memberikan hak suara khusus kepada pemegang saham. Jadi di undang-undang PT juga sudah ada ya pengaturannya. Sudah ada memang itu. Jadi, nah hak-hak khusus inilah gitu ya ada yang dimaksudkan dengan hak dengan saham yang memberikan hak suara atau voting rights atau saham yang tidak memberikan hak suara atau non voting rights kita kenal seperti itu. Yang kedua adalah hak yang memberikan hak-hak preference atau hak yang didahulukan. Nah ini biasanya adalah pemegang saham kalau memiliki hak seperti ini dia mendapatkan misalnya pembagian dividen lebih dahulu dibandingkan yang lain. Lalu ada juga yang disebut dengan hak prioritas. Hak prioritas ini biasanya adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk mencalonkan anggota direksi atau anggota dewan komisaris. Nah, hak istimewa itu sebenarnya adalah hak kaitannya dengan pengendalian. Nah, kalau kita akan kontrol ya. Pengendalian. Nah, pengendalian itu adalah voting rights. Nah, jadi dalam konteks ini negara itu bisa jadi tidak memiliki sebagian besar atau seluruhnya, gitu kan? Berarti itu kan misalnya saham biasa ya, jadi 51% karena one share one vote kan kita prinsipnya. Itu mungkin seperti itu, tapi bisa jadi negara itu nggak punya 50%. Dia bisa memiliki misalnya kurang dari 5%, even 1%. Itu tetap dia dianggap BUMN. Karena yang 1% itu memiliki hak istimewa yaitu voting rights. Jadi hak untuk mengendalikan BUMN itu. Jadi bukan soal jumlahnya tadi ya, tapi soal hak yang dimilikinya. Nah ini mungkin ya diubah untuk memfasilitasi balik lagi nih kita nih adanya ya Danantara dan holdingnya. Jadi kan nanti kan ada selain yang baru lagi di dalam undang-undang itu kan ada holding investasi dan holding operasional. Kalau holding investasi dan holding operasional itu adalah BUMN. Bentuknya PT Persero. Jadi jelas ya jenisnya udah jelas, jenis kelaminnya udah jelas. Jadi karena ada bentuknya PT maka harus ada pemegang saham. Nah disitulah pemegang saham negara 1%, 99%-nya oleh Danantara. Jadi pun kepemilikan negara di dalam holding investasi dan holding operasional itu
secara tidak langsung karena dia melalui Danantara yang 99%. Yang langsungnya hanya 1%. Oke, jadi Gitu. akhirnya bisa dijelaskan ya, even 1%, tapi dia punya hak tadi kontrol atau ini karena 99% sebetulnya punya negara juga gitu. Iya, tapi lewat melalui Danantara. Iya, melalui Danantara. Sebenarnya sebagai bukan orang hukum ekonomi agak rumit nih. Tapi gini, sekarang sebelum sampai ke jenis kelamin Danantara ini bagian yang menurut saya bagian paling hot lah untuk dibicarakan nih, Prof Yeti ya. Tadi soal kewenangan ya negara dan menteri sudah kita bahas nih. Pengertian BUMN yang ada perubahan ternyata ya kan. Kalau lama itu hanya memiliki 100% saham atau sebagian besar ya, berarti 50%. Sekarang sudah ada pergeseran. Nah, sebelum isu hot terpenting yaitu jenis kelamin Danantara tadi, saya mau bawa ke soal tadi yang Mbak Yeti sudah singgung mengenai keuntungan dan kerugian BUMN itu adalah keuntungan dan kerugian BUMN atau badan BUMN ya, bukan pemerintah gitu. Bukan pemerintah. Gimana itu penjelasannya? Jadi gini, nah ini yang tadi saya kaitkan dengan definisi. Ya, definisi awal itu kan yang berasal gitu ya. Jadi penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi saya ingat sekali RUU BUMN ini kita pernah kita pernah melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Keuangan Negara. Karena begini, kenapa harus ditekankan kata atau frase ya berasal dari keuangan atau kekayaan negara yang dipisahkan. Karena kalau sudah dipisahkan ya dan itu dijadikan sebagai modal di dalam PT Persero dan Perum yang berbadan hukum, kita tahu semua badan hukum berarti separate legal entity, berarti dia bukan lagi milik negara. Karena sudah dipisahkan. Maka dia bukan lagi. Jadi negara ini sebagai pemegang saham, Prof Topo sebagaimana kalau Prof seperti Topo saja kita kan, Prof Topo kalau mendirikan PT, misalnya Prof Topo punya uang, misal 100 juta, saya mau memisahkan 500 ribu atau 100 juta atau 50 juta gitu kan ya sebagai modal. Sebagai modal ya. Sebagai modal itu ya, berarti yang 50 juta ini menjadi modalnya si PT. Bukan saya. Dan itu sudah dipisahkan. Sudah dipisahkan. Artinya Prof Topo sudah tahu namanya ini badan usaha. Badan usaha itu ya, kenapa badan usaha itu? Kalau kita lihat dari definisinya di KUHD gitu ya, kemudian dari Meori Van Voltulden karena itu kemudian dihapus mengenai definisi pedagang sekarang pengusaha dan badan usaha itu ada 4 kriteria kan menjalankan usaha. Balik sama nih badan usaha. Intinya dia profit motif. Profit motif. Jadi dia harus menjalankan suatu kegiatan terus menerus. Artinya bisa untung bisa rugi dong ya. Karena kita mencari kan bisa untung bisa rugi. Pengennya untung terus. Jangan diriin badan usaha. Apalagi setiap untung itu kerugian negara. Itu ya. Jadi itu satu dulu ya. Jadi ini ya. Nah begitu juga. Jadi sebagai pemegang saham sebenarnya ketika negara sudah memutuskan akan mendirikan badan usaha milik yang namanya apalagi PT Persero itu dia sudah memisahkan. Sehingga kalau terjadi apa-apa dengan uang ini ya ini adalah ya memang uangnya BUMN ini. Hilang ya hilang. Bukan berarti tidak ada pertanggungjawaban. Kita ada ya, tapi tentu melalui mekanisme undang-undang yang lain kan seperti itu. Nah, undang-undang PT maksudnya. Undang-undang PT tentu saja. Nah, jadi artinya ini kita jelas makanya Prof saya ingat sekali almarhum Profesor Arifin Surayatmaja di guru besar dulu ya hukum keuangan kita gitu kan itu dan mengatakan itu namanya transformasi keuangan katanya. Dia menyebutnya itu teori transformasi. Sudah ditransformasikan. Nah, sudah dari uang negara menjadi uangnya BUMN ini, PT Persero ini. Itu namanya transformasi. Jadi seharusnya, nah ini kenapa itu penting ya, sudah jelas harusnya sebelumnya kerugian BUMN itu ya harus atau keuntungan BUMN ya memang harus miliknya BUMN PT Persero ya, bukan keuangan atau kerugian negara. Mengapa hal ini menjadi persoalan dan polemik kan Prof Topo? Karena adanya undang-undang keuangan negara dan undang-undang perbendaharaan negara. So this is two different issues sebenarnya. Menghapus frase itu pun lalu menguatkan dalam pasal lain di dalam undang-undang BUMN mengatakan secara tegas bahwa keuntungan dan kerugian dialami BUMN ada keuntungan bukan keuntungan yang kerugian yang dialami negara. Doesn't matter menurut saya. Kenapa? Karena itu masih ada undang-undang karena keuangan negara masih eksis. Keuangan yang menyatakan itu masih menjadi keuangan negara itu ada termasuk keuangan yang dipisahkan. Iya. Jadi saya melihat yang pertama. Nah, tapi ini juga nanti ada kaitan. Jadi pertama, penghapusan itu kemudian penegasan lagi ya di dalam undang-undang BUMN itu menurut saya itu nggak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena undang-undang keuangan negara masih hidup. Karena undang-undang perbendaharaan masih hidup. Selama ini
yang sudah jelas ada kata frase dipisahkan saja, kita lihat apa yang terjadi. Ya, aparat penegak hukum tetap, gitu kan, tetap memandang akan itu uang negara. Jadi kalau itu rugi bisa dikejar ke tipikor. Makanya dulu saya ingat tuh, siapa salah satu profesor hukum ekonomi lah ya. Kalau dia untung negara untung. Kalau dia rugi, dia jadi tersangka ya. Itu dia, iya. Itu mungkin alaman Profesor Enmar Rajagugu. Mungkin ya Prof. Enmar. Iya. Jadi problemnya itu, walaupun undang-undang BUMN sudah ada perubahan, termasuk nomenklatur tadi atau pengertian atau definisi dari BUMN ya tadi ya. Dan juga ada pasal yang menyatakan keuntungan dan kerugian. BUMN adalah keuntungan kerugian BUMN bukan negara ya. Tapi tetap ada undang-undang keuangan negara. Dan jangan lupa Prof. Topo, di dalam undang-undang BUMN itu sendiri sekarang, itu ketika bicara tentang permodalan, modal BUMN, termasuk modal Danantara, itu memang dari APBN dan non APBN. Jadi memang ada APBN di situ. Jadi masih ada. Sehingga ketika dihapus frasa itu nah itu saya bilang itu ada, kalau kita baca secara seksama itu nanti kalau saya mengatakan itu tidak konsisten jadinya gitu ya. Dihapus untuk menghilangkan tadi mungkin ya kekayaan negara dipisahkan, tetapi dalam konteks permodalan jelas sekali modalnya itu berasal dari APBN dan non APBN gitu kan. Kalau APBN kan berarti katanya undang-undang keuangan negara atau pembangunan negara dari gue dong, dari saya dong gitu kan. Jadi saya prevail dong di sini. Jadi dalam konteks soal yang kita diskusikan, diperdebatkan terus ya, soal apakah itu tipikor bisa masuk atau tidak ke BUMN, walaupun ada perubahan tadi dan ada pasal baru tadi, sepanjang pengertiannya di Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbenaran tetap ya sama aja gitu ya. Betul. Nah even yang terakhir nih Prof. Topo, saya juga mungkin mengingat Prof. Ini ada di dalam KUH pidana ketika kita melakukan sosialisasi misalnya di pasal terakhir, misalnya biasa penutup kan kalau nggak salah ya, itu kan dijelaskan juga di situ ada pasal mengatakan ya ketika berlaku undang-undang ini ya pada saat undang-undang ini berlaku maka pengertian dan segala macamnya itu gitu harus tunduk kepada undang-undang ini. Termasuk pemahaman-pemahaman yang tadi. Ini kan ingin mengatakan undang-undang BUMN itu prevail gitu loh dibandingin. Nah, apakah tapi kalau gini Mbak, terjadi? saya potong Mbak Yesa. Jadi kan ini undang-undang baru, ya kan? Berarti kan ada rasa keadilan baru di pembuat undang-undang. Dengan adanya klausul tadi itu atau pasal keuntungan dan kerugian BUMN, bukan keuntungan kerugian negara ya, tapi nah, apa tidak bisa dibaca ada undang-undang baru yang berarti sudah punya ini baru ya, semangat baru ataupun memang pemahaman baru mengenai keuangan negara, sehingga bisa nggak yang dua undang-undang ini tadi dalam konteks ini ya keuangan negara yang dipisahkan itu kita pakai yang klausul yang di BUMN itu bisa. Kalau kita menggunakan lex specialis derogat lex generalis, ini kan BUMN, yang BUMN ya, jadi kan karena kita bicara keuangan negara, kan kita bicara lex spesialisnya keuangan negara. Jadi yang prevail menurut saya keuangan negara. Gitu. Kalau kita bicara konstelasi badan usahanya Nah, tapi kan ketika dia mencari modal, nah ini Prof. Topo menurut saya kalau frase tadi tidak dihapuskan, lalu ada pasal ini dia perkuat. Dia memperkuat betul. Tapi frase itu dihapuskan di dalam definisi, tiba-tiba muncul pasal ini. Harusnya menurut saya kalau mau memperkuat, pas frase tidak dihapus, pasal ini tetap dihidupkan, memberikan keyakinan. Sebenarnya memberikan keyakinan. Buat saya kenapa disebut memberikan keyakinan? Sebenarnya tanpa ada pasal ini pun, kalau kita memenuhi konsep dari PT itu sendiri atau yang maksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan, itu seharusnya kita paham bahwa memang itu memang dipisahkan. Ini pemisahan bukan pemisahan operasional, semacam kita pemisahan saja. Ini pemisahan yuridis. Ini pemisahan yuridis. Berarti ada implikasi yuridis. Ada implikasi yuridis. Jadi memang itu bukan haknya pemerintah lagi, tapi haknya dari si BUMN ini. Sehingga seharusnya perdebatan mengenai tadi ya ini kerugian negara atau bukan kan seperti itu. Kalau memang kita berpegangan kepada dari dulu ya, ini adalah lex spesialis BUMN, yang berlaku adalah undang-undang ini. Misalnya BUMN kita bicara, semuanya BUMN ini. Berarti keuangan negara minggir. Kan gitu harusnya gitu kan Mas Prof. Topo kan gitu ya. Ya saya sih berharap seperti itu kalau memang kita mau memahami atau mengencourage bahwa BUMN kita itu menjadi survive. Saya sepakat itu. Tapi kita bisa nggak kemudian menegasikan undang-undang keuangan negara dan undang-undang pembangunan negara, di mana memang itu ada uang negara. Itu yang memang saya sebagai orang pidana melihat
Dan ini banyak ya terjadi diskusi-diskusi soal ini. Kalau saya berusaha memahami ya dari sudut bisnis, dari sudut suatu korporasi. Ini benar-benar korporasi, ya kan? Walaupun ada sebagian saham negara, kepemilikan negara, tapi ini korporasi. Dia berusaha, bisnis bisa untung, bisa rugi gitu ya. Ya jangan kalau dia rugi terus udah pasti atau ada misalnya carilah melawan hukumnya. Ketemu, itu korupsi. Kan jadi nggak kurang sehat gitu ya. Betul. Kalau negara lain gimana sih? Nah, sebab itu, saya baru masuk nih yang isu berikutnya. Sebab itu ada business judgment rule. Oke, BJR. Jadi BJR yang sekarang gitu kan. Itu kan sebenarnya ketentuan atau sebenarnya rule-nya ini. Nah, ini saya mau bicara ya. Orang mungkin BJR ya. Business judgment rule ini sebenarnya ketentuan untuk siapa sih? Oke. Itu sebenarnya ketentuan untuk hakim-hakim di Amerika. Saya nggak tahu di negara lain, tapi saya belajar dari sana. Artinya setidaknya ya hasil historical pembelajaran saya, BJR ini memang konsep atau doktrin yang sebenarnya diberlakukan untuk pengadilan di Amerika Serikat. Prof. Tapo tahu kan, Amerika Serikat itu sangat pragmatis, sangat ekonomis gitu kan. Yang penting pokoknya lo berusaha mendapatkan untung, semua dilindungi. Jadi kalau ada gugatan terhadap korporasi, terhadap PT-PT gitu ya, hanya karena pemegang sahamnya itu merasa dirugikan ya, itu hakim harus menolak. Ya, mengapa? Karena hakim bilang, we don't have the authority to assess atau to judge business judgment. Jadi pengadilan itu enggak punya pemahaman, enggak punya pengalaman, enggak punya pengetahuan mengenai pengutusan bisnis. Jadi kalau Anda cuma menggugat hak Anda karena Anda merasa dirugikan, kalau itu misalnya PT, misalnya perseroan atau korporasi, kita tolak. Unless, nah itu tadi, di dalam gugatan itu dapat dibuktikan adanya unsur breach of duty, ya. Ada breach of duty of loyalty, ada breach of duty of care, ada breach of fiduciary duty. Itu harus kelihatan, gitu di dalam konteks gugatan itu. Nah, baru bisa dikabulkan. Nah, gitu jadi artinya saya ingin mengatakan keputusan tadi ya, keputusan badan direksi ini yang bayangkan ya, Prof. Topo, kalau kita bicara profesional atau mungkin banyak juga saya percaya PT-PT Persero itu ya banyak sekali yang bagus-bagus kan. Mereka itu makan mungkin dari 24 jam. Mereka itu direksi-direksi yang memang mengambil putusan itu betul-betul, ya kan? Jangan-jangan mereka cuma tidur 4 jam sehari, 6 jam untuk misalnya mengembangkan PT-nya, korporasinya. Lalu tiba-tiba rugi. Kondisi ekonomi segala macam. Ya nggak fair dong. Makanya ada business judgment itu. Nah, jadi makanya di situ, dan ini juga diterapkan kan di dalam undang-undang PT ya. Kecuali memang tadi bisa dibuktikan. Jadi beban pembuktiannya memang ada di direksi. Nah, karena dia dia punya kewenangan mengelola kan, mengurusnya. Maka beban pembuktian ada di kamu. Nah, jadi kalau Prof. Topo lihat itu kan rumusan dari pasal di dalam tanggung jawab direksi itu berbeda dengan tanggung jawab pemegang saham. Kalau pemegang saham di pasal 3 misalnya ayat 1-nya Undang-Undang PT gitu. Pemegang saham misalnya negara ya seperti itu dia bilang kalau ada kerugian di dalam PT Persero, limited liability. Jadi default rule-nya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi. Ya kan? Ayat 2-nya baru kebalikannya. Unless dapat dibuktikan memenuhi salah satu dari 4 syarat. Ada pelanggaran tadi ya. Nah, berarti gitu kan. Berarti kan ada pelanggaran kan yang melakukan. Tapi default rule-nya kan pemegang saham itu limited liability. Kan itu ya. Betul. Nah, kebalikannya dalam formulasi tanggung jawab direksi itu langsung dikatakan kalau ada kerugian itu direksi bertanggung jawab. Secara tanggung renteng. Kebalik dengan tadi ya. Nah, balik. Baru kedua, unless kamu bisa membuktikan bahwa kerugian itu tidak disebabkan oleh kamu begini, begini. Berarti beban pembuktiannya dia direksi. Nah, cuma memang saya harus mengakui di Undang-Undang PT kita karena kita tahu dari sejarahnya kan memang itu waktu di-adopt gitu kan, itu mungkin tidak semuanya diambil. Itu banyak mengambil dari Amerika, perbandingan dari Amerika. Iya, jadi memang ketika kita harus akui ketika Undang-Undang 195 pertama kali kemudian kita punya undang-undang baru daripada KUHD, itu kan kita mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Itu kita harus akui karena memang ada dalam sejarahnya kan. Jadi ada undang-undang atau produk undang-undang tertentu di mana memang kita harus punya, Indonesia harus punya gitu. Di antaranya undang-undang PT, undang-undang perbankan, undang-undang pasar modal. Nah, itu harus punya. Dan itu memang karena kita di-funding oleh IMF, jadi memang dalam pembuatan itu kita banyak dipengaruhi oleh doktrin-doktrin pemikiran-pemikiran yang berasal dari Amerika Serikat. Termasuk tadi termasuk salah satunya itu. Jadi kalau ditanya, memang Undang-Undang PT tidak pernah mengatur secara langsung bahwa ini business judgment, tidak.
Tetapi tapi sering kalau di sidang-sidang tuh para ahli bisa mengungkapkan itu. Oh, di undang-undangnya tidak tertulis itu. Tidak ada soal frase itu adalah business judgment tuh nggak ada. Tapi itu makanya rootnya dari sana. Dalam praktek pengadilan diterima ya, para hakim ya. Bisa karena pasalnya. Pasal 95-nya kalau sorry 97-nya tidak undang-undang PT. Nah, ini kemudian diterapkan juga di PT Persero kan begitu. Nah, dan sekarang dipertegas dan saya sepakat ini memang mempertegas ya sehingga teman-teman atau misalnya mereka yang ditunjuk sebagai direksi PT Persero gitu kan itu menjadi firm sebenarnya ketika mengambil keputusan-keputusan. Nah, saya berharap ini juga dipahami oleh para aparat penegak hukum. Iya kan? Betul, jadi kalau ini tidak dipahami dengan aparat penegak hukum, ya tadi seperti Prof. katakan bahaya bisa dicari-cari. Betul. Seperti itu. Jadi di undang-undang yang baru yang perubahan ini bisnis judgment itu sudah eksplisit dimasukkan. Sudah ada. Ini Prof. Yeti karena saya tidak mau mengambil waktu banyak dari Prof. Yeti karena ada acara lagi ya. Saya mau sampai ke hot issue terakhir nih soal Danantara. Makhluk apa sih sebetulnya Danantara itu? Kalau tadi kita udah diskusi tapi terus terang saya juga belum paham apa sih sebetulnya makhluk Danantara ini. Prof. Topo, kalau kita mengacu kepada undang-undang BUMN-nya, definisi Danantara itu hanya badan yang melaksanakan tugas pemerintah. Di bidang pengelolaan dividen BUMN. Ya, jadi sekarang udah ada PP-nya nih, Prof. Topo, PP 10 2025 sudah ada. Ya, PP-nya juga sama. Jadi badan pemerintah. Jadi kita bilang ya. Lalu bentuk hukumnya nih apa? Ada undang-undang mengatakan juga. Oh, bentuk hukum Danantara itu katanya badan hukum. Bentuk hukumnya Badan Hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sebentar. Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Tapi badan hukum itu kan biasanya ada nama-namanya kan, misalnya PT kah atau yayasan kah atau ini. Ada. Ya ini makanya ini baru. Berarti ini Danantara itu bentuk hukum jadi legal formnya itu katanya badan hukum aja. Badan hukum pokoknya Badan Hukum Indonesia. Ya, satu ya. Tujuannya meningkatkan tadi dan mengoptimalkan investasi operasional BUMN. Ya, bertanya kepada presiden. Pertanyaannya satu, saya mau kritik dari situ ya. Badan hukum. Kita ambil badan hukum tadi ya. Berarti badan hukum pemerintah berarti badan hukum publik. Nah, public corporation ya berarti ya. Public corporation. Sekarang pertanyaannya public corporation itu kalau corporationnya itu badan hukum ya. Itu memangnya boleh ya melaksanakan kalau dia meningkatkan mengoptimalkan investasi dan operasional itu kan dia melakukan kegiatan usaha. Saya kutip nih pasal 3 dia. Pengelolaan aset badan pengelolaan aset dilakukan oleh organ badan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, transparan. Ini bahasa Inggrisnya kan good corporate governance, which is different dengan good governance. Betul. Nah, kalau good corporate governance, korporasinya, badan usahanya berbentuk badan hukum kan, kalau kita lihat PT lah begitu ya. Tapi kalau kita semacam badan hukum saja, termasuk misalnya badan hukum publik, itu good governance. Karena governance itu tata kelola sebenarnya kan organisasi kan satu. Ya. Jadi apakah ini maksudnya badan? Ini badan loh, pengelolaan aset badan ya dilakukan oleh organ badan. Itu didasarkan pada tata kelola. Jadi good corporate governance satu. Berarti badan usaha nih. Bukan good governance tapi good corporate governance. Ada tata kelola perusahaan ya. Perusahaannya P-nya gede lagi. Ya satu, saya nggak tahu ya. Lalu ada pasal 3-nya lagi terus badan dapat melakukan investasi. Ini menarik nih. Baik langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung saya tutup. Boleh. Tapi investasi secara langsung. Badan hukum publik melakukan investasi. Investasi itu doing business. Yes. Investasi doing business melakukan kegiatan usaha. Secara langsung. Berarti tapi bukan badan usaha. Dia bukan badan usaha. Dia adalah badan publik. Tapi dia berinvestasi secara langsung. Jadi kan maksudnya gini, apakah ingin mengatakan bahwa Danantara ini adalah badan usaha berbadan hukum? Fine, that's it, I can take it gitu kan. Tapi jangan setengah-setengah, karena kalau badan usaha aja belum tentu berbadan hukum. Tapi badan hukum belum tentu badan usaha. Ini yang orang suka confuse gitu kan ya. Nah, ini mungkin kalau orang bilang kayaknya ini mungkin enggak loh, untuk orang hukum ini implikasinya penting ini gitu loh. Jenis kelamin yuridisnya ini orang-orang nih Prof. Tapi saya sebelum saya lupa nih, orang-orang kemudian mengatakan, saya nggak tahu di media massa semua, Danantara ini seperti sovereign wealth fund ya kan, SWF dibandingkan dengan Temasek.
Temasek Singapura. Holdings Singapura. Khazanah Malaysia. Dianggap sama kurang lebih ya. Danantara ini seperti itu. Nanti dulu. Kita boleh buka sama saya sekarang, googling aja segala macam ya. Temasek itu namanya Extend Private Company. Private company itu singkatan dari Limited Liability Company. Itu apa sih di Indonesia? PT. Selesai. Jadi jelaskan jenis kelaminnya jelas, PT. Temasek is PT. Jadi dia adalah badan usaha. Berbentuk badan hukum. Dia kenapa disebut exempt? Kalau dia di sana itu Singapura juga dia itu punya kualifikasi, Prof. Jadi kalau pemegang sahamnya 0 sampai di bawah 20 disebut dengan exempt private limited. Nah, salah satunya juga jadi badan usaha yang didirikan oleh negara yang semuanya dikuasai oleh negara sahamnya itu masuk exempt private company. Gitu ya, itu satu. Ya, jadi exempt private company itu tidak solely digunakan untuk badan usaha milik negaranya si Singapura, tapi bisa juga sebenarnya itu bentuk badan usaha yang lazim digunakan oleh kita. Kita lah manusia-manusia biasa begitu kan ya. Kita private person gitu. Nah, yang kedua, Khazanah. Khazanah itu jelas public corporation, public limited corporation. Berbeda ya, tapi jelas tuh. Jadi itu PT terbuka. PT terbuka. Iya, jadi dia public corporation gitu loh. Jadi dua-duanya tetap PT. Ekuivalennya tuh PT. Kalau mau dikaitkan, jadi harusnya Danantara ini bentuknya apa dong? Harusnya Danantara itu mengambil bentuk dari PT Persero. Iya kan? Kalau Danantara ini mau diperlakukan sama seperti Temasek atau seperti Khazanah, seperti saya katakan waktu itu, makanya saya bilang, BUMN itu ada 2, Perum, PT Persero. Danantara itu dia ngambil bentuknya itu apa? Misalnya bentuknya adalah Persero, jelas. Lalu nanti dia bisa aja disebutkan sebagai holdingnya lagi kan gitu. Tapi betul. Kan ada Danantara, dia enggak, katanya beda. Nah, tiba-tiba ada holdingnya. Kan Danantara yang tadi kita bilang nih badan hukum publik kementerian kan itu juga lembaga negara berarti badan hukum publik juga kan dua-duanya badan hukum betul bisa mendirikan PT holding gitu tapi kan berarti Danantaranya bukan PT berarti kan itu ribet kan ribet gitu ya. Saya juga memahaminya artinya begini tentu saja keinginan dari pemerintah ya untuk mengembangkan dan juga mungkin ya tadi ya ide ya tadi untuk menciptakan sebuah badan usaha yang super yang tadi ya. Saya sih nggak ada masalah, saya terima ide itu. Tapi harusnya kita pikirkan bersama secara berhati-hati. Gitu, secara seksama lah seperti itu. Jangan semuanya tuh mohon maaf nih buru-buru ya. Kayaknya terkesan terburu-buru. Sama seperti kemarin kita bicara mengenai omnibus kan, mengenai cipta kerja. Idenya luar biasa. Orang kita ingin menyederhanakan misalnya perizinan. Tapi kan dibuatnya ya di undang-undang pembentukan peraturan undang-undangnya dibuat belakangan. Nah begitu kan jadi sesuatu yang ideal, sesuatu yang baik. Kalau caranya tidak baik kan juga tidak baik ya, Prof Topo. Gitu. Jadi biasa. Jadi ini yang saya mau, saya sebagai orang yang mungkin berkecimpung di bidang hukum bisnis ini atau hukum perusahaan ini, tentu saya ingin dong perusahaan-perusahaan ini juga survive ya, berkembang gitu ya. Kemudian apalagi BUMN kita begitu kan ya. Tapi tentu juga harusnya diberikan penguatan-penguatan yang memberikan kepastian hukum. Gitu. Jadi sebetulnya ini makin ada ketidakjelasan kepastian hukum ya. Tapi sebelum terakhir nih karena Mbak Yeti mau jalan ya. Oke. Satu hal yang tadi saya tuh tergelitik, Prof Yeti sebenarnya ikut nggak sih menyusun undang-undang ini? Jadi itu Prof ya. Undang-undang saya tidak ikut sama sekali. Jadi begini, tidak ikut menyusun, ya. Cuma tadi saya mau sedikit cerita dan ini juga mungkin sebagai forum untuk klarifikasi. Jadi begini, mungkin ada beberapa teman saya yang melihat nama saya di dalam katanya menurut mereka itu mereka membacanya di laporan Tempo. Jadi ada beberapa pakar gitu yang konsultasikan. Salah satunya nama saya. Nah, saya ingin menceritakan seperti ini Prof Topo. Jadi pada tanggal 23 Januari saya dihubungi oleh salah satu staf DPR Komisi 6. Ya. Meminta saya untuk hadir sebagai narasumber, salah satu narasumber dalam RDPU. RUU BUMN 23 Januari. 24 Januari saya sudah menyatakan kesediaan, tapi saya minta mana RUU BUMN-nya. Loh, kalau kita ingin memberikan masukan RDPU kita harus baca kan? Iya, RUU-nya harus jelas. RUU harus jelas kan? Lalu tidak lama kemudian dibalas bahwa berdasarkan arahan dari pimpinan
para pakar diminta memberikan masukan secara umum. Secara umum. Tidak spesifik pasal mana gitu. Baiklah, ya. sebagai pengajar hukum perusahaan yang sering juga mengajar, saya sih udah tahu bahan-bahannya gitu kan ya. Oke. Nah, tiba-tiba 28 Januari 2 hari sebelum tanggal 30 tanggal. Jadi RDPU tanggal 30 Januari Prof. Topo. Jadi 2 hari sebelum tanggal 30 itu saya dikirimkan lagi. Jadi ada satu file PDF 5 halaman, ada 12 pointers untuk diskusi. 1 sampai 10 itu tentang Danantara. 1 sampai 10 Danantara. 11 dan 12 itu mengenai keterlibatan DPR dalam konteks BUMN, pengawasan BUMN, gitu kan. Jadi itulah yang kami tanggal 30 itu kebetulan sesi pertama itu saya dan salah satu ada guru besar dari UGM, kami memberikan masukan, ya. Dan memang mostly dari kami berdua juga menyoroti tentang ini kelembagaannya dari Danantara ini, gitu ya. Selesai, ya kami juga menyampaikan di situ bahwa kami tidak membaca seluruh RUU-nya. Saya mendapatkan artinya gini, setelah selesai itu kami mendapatkan janji begitu ya, karena ada beberapa anggota dewan juga mengatakan bahwa sebaiknya RUU-nya diberikan kepada kami dan kami akan bisa memberikan masukan secara tertulis. Saya menunggu dong ya 30, 31 gitu kan ya. Saya tanyakan lagi. Tidak direspon, mana nih RUU-nya? Tiba-tiba saya mendengar di koran 4 Februari RUU-nya disahkan menjadi undang-undang. Saya kan kaget. Teman-teman yang saya juga ajak diskusi juga langsung nelpon. RUU-nya belum dapat ya? Saya RUU-nya belum dapat. Saya juga bisa membuktikan PPT saya dalam konteks RDPU itu gitu kan. Tiba-tiba itu disahkan. Saya baru dapat itu seminggu setelah RUU itu disahkan menjadi undang-undang. Ya terkaget-kaget dong isinya. Terkaget-kaget dong isinya. Ya walaupun memang sebagian besar ya teknis ada, tapi kan tidak secara seperti kewenangan menteri dan segala macam itu kan tidak ada presiden dan segala macam. Nah ini yang dan nama Prof Yeti terlanjur sudah ditulis, sudah dikonsultasikan dengan Prof Yeti. Kan ya bayangin ya RDPU kan cuma 3 jam maksimal 2 orang. Apa yang kita bisa berikan gitu loh maksud saya. Jadi mohon juga janganlah kami ini mohon maaf seakan-akan dipakai sebagai sudah dikonsultasikan, enggak ya. Untuk kemarin itu saya tidak membaca secara keseluruhan dari RUU BUMN itu gitu. Ini yang juga merupakan masukan saya juga gitu, bahwa RUU BUMN ini adalah RUU krusial, RUU vital. Waktu itu ya ketika dibahas dan sampai sekarang juga kan RUU ini undang-undang BUMN ini undang-undang vital sebenarnya gitu kan ya. Nah ini mestinya kita harus pikirkan bersama gitu. Jadi ada hal yang harus kita perbaiki demi kepentingan tadi lagi perekonomian negara. Itu sih Prof Topo. Luar biasa Prof Yeti. Jadi sebetulnya banyak sekali kritik-kritik, komentar dari Prof Yeti, catatan-catatan terhadap undang-undang baru ini ya, Undang-Undang 1 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang BUMN. Sudah ada PP-nya. Sudah ada PP-nya. 2025. Dan di PP itu Prof, untuk pertama kalinya ini juga terjadi rangkap jabatan. Antara? Maksudnya apa dengan apa? Jadi di dalam struktur Danantara itu kan badan pengawas dan badan pelaksana. Jadi pengawas pelaksana gitu kan. Nah, saya mungkin bisa menyampaikan bahwa kalau kita baca kemarin struktur dari Danantara, Menteri BUMN itu sekarang menjadi ketua Dewan Pengawas Danantara. Menteri BUMN jadi ketua Dewan Pengawas Danantara. Nanti saya. Lalu untuk pertama kali dalam PP-nya nih ya, dalam PP 10, ketua Badan Pelaksana Danantara dijabat oleh Menteri Investasi. Padahal ini tuh PP ya Pak, Prof ya. Undang-undangnya pasal 3R ayat 2 itu Menteri Investasi adalah anggota dari Badan Pengawas. Jadi nih Badan Pengawas itu ada ketua. Kemudian sekretaris lalu anggota. Anggotanya adalah Badan Pengawas ya, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Ekonomi, Menteri Keuangan gitu ya, Menteri BUMN, Menteri Investasi. 4 anggotanya. Ya. Lalu kemudian sekarang 2 menteri itu yang satu menjadi ketua Dewan Pengawas Danantara, yang satu menjadi Badan Pelaksana. Padahal pasal 3R saya kutip aja nih biar semuanya dengar ya. Anggota Badan Pelaksana dilarang, ini dilarangnya saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan hubungan keluarga aja dilarang. Ini dia rangkap jabatan kan Prof? Apa saya yang salah ya bacanya? Jadi ini rangkap jabatan. Nih ya, anggota Badan Pelaksana yang lain, anggota Dewan Pengawas.
Kan pegawai badan, direksi holding deh. Lah, ini bukan lagi memiliki, ini kan afiliasi sebenarnya. Betul. Tapi ini langsung rangkap jabatan. Afiliasi nggak boleh, apalagi rangkap jabatan. Jadi PP-nya walaupun dikatakan untuk pertama kali, tapi tetap sudah terjadi pelanggaran adanya rangkap jabatan ya. Dan satu isu tadi Prof ya, yang ketika kita bicara BJR, Business Judgment Rule, itu kan dia melindungi. Jadi gini, jadi menteri katanya gitu ya, terus organ badan dan pegawai badan gitu ya. Itu kan tadi tidak dapat dipertanggungjawabkan ya terhadap gitu kan kerugian bla bla bla. Itu tidak dapat dipertanggungjawabkan itu secara perdata mungkin ya? Kalau memang ini konteksnya badan Business Judgment Rule perdata Prof, perdata. Nah, cuman kan persoalannya begini Prof ya. Apakah menteri balik lagi ya itu dia melakukan keputusan bisnis? Apakah organ badan yang tadi katanya bukan badan usaha tadi dia melakukan kegiatan, kenapa harus dilindungi dengan BJR? Iya betul, menarik ya. Nah itu satu lagi. Yang BJR itu terkait dengan yang keputusan bisnis. Ya, badan usaha. Ini padahal kan harusnya tidak, namanya public corporation kan. Nah satu, nah terus ada lagi lucu lagi, organ dan pegawai badan bukan merupakan penyelenggara negara. Bukan mereka penyelenggara. Padahal tadi jelas-jelas badan itu wakil pemerintah. Saya nggak ngerti. Ada itu wakil pemerintah yang bukan penyelenggara negara. Tadi kan badan pemerintah ya, definisinya berarti. Definisinya itu. Dan terakhir nih Prof ya. Badan ini mungkin saya nggak tahu pembentuknya atau yang mengetiknya ngantuk begitu ya. Tapi ini udah jadi undang-undang. Badan hanya dapat dibubarkan dengan undang-undang. Titik. Undang-undang yang mana Prof? Dia nggak bilang undang-undang ini. Apakah itu berarti kalau kita ingin membubarkan nanti Danantara, pemerintah dan DPR harus bikin undang-undang pembubaran Danantara dong? Nah lucu kan? Nah saya nggak tahu itu ngantuk apa enggak. Begitu sih Prof. Ya. Waduh. Ini saya kira dengerin Prof Yeti ini orang makin pusing dengan undang-undang BUMN wabil khusus yang BPI Danantara tadi ya. Dan secara satu lagi Prof. Dan secara menarik. Biasanya kalau ada perubahan undang-undang, penjelasannya kan ada di penjelasan umum ya, Jadi semacam naskah akademik atau sebagian legal reasoningnya, kenapa sih kita perlu Danantara? Saya cari, Prof, nggak ada reasonnya, ya. Hanya ada satu kalimat bunyinya begini, langsung saya adanya ini alinea 6 penjelasan umum. Penambahan pengaturan mengenai Badan Pengelola Investasi Daya Anangga Nusantara sebagai badan hukum, tugas dan kewenangan serta organ badan. Tapi kenapa dia harus ada? Kenapa harus eksis? Itu tidak dijelaskan di situ. Enggak ada itu. Selesai. Lalu yang lain-lain. Harusnya sesuatu yang baru dan sangat fundamental itu dijelaskan. Betul. Itu kan logik pemikirannya itu ada di penjelasan umum kan Prof. Itu enggak ada. Dan satu lagi kalau dibilang tadi kita bicara badan usaha milik negara kan, ya udah memang Perum dan Persero itu memang badan hukum privat karena jelas di situ di BUMN adalah badan hukum privat, jelas kan. Yang ini badan hukum publik. Berarti kan sama dengan kementerian badan hukum publik. Nah tapi dia kok punya. Apalagi tadi presiden sudah memberikan kuasa tadi ya kepada menteri tapi dia kembali lagi bisa melakukan kegiatan usaha bisnis. Nah jadi dia maunya. Padahal negara kalau mau bisnis bikin badan untuk bisnis gitu. Dan itu masih dipertahankan Perum dan Persero sebagai bentuk hukum dari BUMN. Itu. Saya ikut pusingnya menjelaskan ini kalau bagi dosen-dosen hukum korporasi ya. Oke, Prof Yeti, nanti kita kapan-kapan diskusi lebih jauh lagi. Tapi ini aja udah membuat ini ya. Saya kira teman-teman audiens dari podcast ini bisa mengikuti tadi ya betapa rumitnya ya, dan juga ada banyak catatan-catatan dari pakar hukum korporasi Indonesia ya, Profesor Dr. Yeti Komalasari Dewi dari Universitas Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merenungkannya, memikirkannya, mungkin bisa tambah pusing ya. Kita ketemu pada edisi podcast kita Escape Clause yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.